Konflik bersenjata di Papua antara kelompok separatis dengan aparat kembali memanas. Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah nyatanya tak mampu mengakhiri konflik. Lantas apa sebenarnya akar persoalan utama yang memicu konflik di Papua? Dan berikut liputan tim Delik RCTI. Pada tanggal 4 Februari 2021, kontak senjata kembali terjadi antara separatis dengan TNI di Hitadipa, Intan Jaya, Papua. Insiden tersebut menewaskan seorang anggota separatis bernama Peria Mirim. Anggota TNI di Yonif 400 Banteng Raiders berhasil mengamankan telepon seluler dan HP yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan kelompok separatis. Konflik berkepanjangan di Papua sejauh ini telah menimbulkan jatuhnya banyak korban jiwa dari kedua belah pihak maupun kalangan sipil. Sayangnya hingga saat ini pemerintah belum juga menemukan solusi konkret untuk mengakhiri konflik. Sejumlah upaya baik diplomasi maupun pendekatan militer tidak juga mengurai konflik yang ada. Peneliti LIPI Aisyah Putri Budiarti mengungkapkan sampai kapanpun konflik di Papua tidak akan selesai jika pemerintah tidak segera menyelesaikan akar persoalan di Papua. Problem kegagalan pembangunan. Jadi kita sudah tahu selama Orde Baru, kemudian sampai pada akhirnya di 2009 itu kita menemukan bahwa angka kemiskinan masih sangat tinggi, ada problem infrastruktur yang juga belum terbangun terkait dengan fasilitas-fasilitas dasar untuk kesehatan dan pendidikan. Gitu. Selain persoalan kesejahteraan, masifnya serangan yang dilancarkan kelompok separatis juga menimbulkan pertanyaan terkait asal-usul persenjataan yang digunakan dalam melakukan penyerangan terhadap aparat. Kasus penjualan senjata yang melibatkan oknum Brimob Kelapa II Depok seolah menyiratkan adanya keterlibatan aparat sendiri dalam menyokong perlawanan kelompok separatis. Yang platform AR-15 atau M16 atau M4 ini sangat common digunakan aparat keamanan dimanapun di dunia. Gitu. Jadi kalau misalnya oleh yang aparat ini almost seluruh dunia pakai itu, Mbak. Jadi mereka tuh udah high standard, aksesoris banyak, fitur bagus, akurasi bagus, spare part banyak, amunisi yang digunakan berlimpah, seperti itu. Jadi yang penting senapannya ada, pakai amunisi yang standar dan dapat diperoleh dengan mudah, itu yang pasti bakal mereka cari gitu. Terkait kasus penjualan senjata kepada kelompok separatis oleh anggota Brimob, tim Delik melakukan konfirmasi kepada pihak Brimob di Kelapa II Depok. Namun sayangnya pihak Brimob Kelapa II Depok belum bersedia memberikan klarifikasinya. Saya pun dari sini pun masih menunggu surat itu, Mbak. Disposisinya seperti apa, ACC atau enggaknya. Nah nanti mungkin hari inilah saya tanyakan ke bawah untuk surat itu seperti apa. Mungkin nanti misalkan ada balasan atau disposisi dari Bapak, oke, siap. Kemudian saya hubungi atau kemudian hubungi Mbak sama Mas. Sungguh ironi di saat masih banyak warga Papua yang belum menikmati dampak pembangunan, segelintir pejabat daerah justru diduga berkolusi dengan kelompok separatis, memanfaatkan dana yang seharusnya digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat Papua.